Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan KPK. KPK ialah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK, merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya tugasnya bersifat independen. Dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31-199 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Kemudian amanat tersebut diwujudkan melalui UU 30-2002 yang mengatur secara khusus tentang KPK. Kewenangan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuatan manapun. Tugas dan fungsi. KPK mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Struktur organisasi KPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang yang mencakup seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahi 5 bidang, yakni bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, serta bidang informasi dan data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Menurut Parlementaria, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa berharap agar proses pengisian kekosongan pimpinan KPK dapat dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi atau disebut pansel. Sebagaimana diatur pasal 30 ayat 2 UU KPK, menurutnya calon pengganti sudah kadaluarsa. Dia menegaskan pengisian pimpinan KPK harus melalui mekanisme panitia seleksi. Dia pun beralasan karena calon pengganti yang ada saat ini, yaitu mereka yang tidak terpilih saat Fit and Property 2019 sudah kadaluarsa. Dalam putusan MK nomor 112/PUU XX/2022 tidak ada penjelasan sama sekali tentang bagaimana status calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 13 September 2019. Paparnya kepada Parlementaria Selasa 16 Januari 2024. Persyaratan umum. 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis, memiliki kompetensi manajerial, dan memiliki kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Nomor 3, memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik. Nomor 4, sehat jasmani dan rohani. Nomor 5, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara.
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 7. Mendapat persetujuan atau rekomendasi dari pejabat, pembina kepegawaian, atau pejabat yang mendapat delegasi untuk itu. 8. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pidana atau pelanggaran disiplin dan atau tidak pernah menjalani hukuman pidana atau disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000 yang ditujukan kepada panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023. 10. Berkomitmen untuk menandatangani fakta integritas dan bersedia bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi paling sedikit dalam kurun waktu 2 tahun. 11. Tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi pengurus anggota partai politik. 12. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung organisasi yang dilarang pemerintah atau berdasarkan putusan pengadilan. Sekian kami dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.